Guys, hari ini gue pengen sharing sedikit bagaimana cara gue dalam menganalisa saham yang bagus di aplikasi Ajaib. Penasaran seperti apa cara gue? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, jadi gue sekarang sudah punya hal yang berbeda, ruangan berbeda juga seperti yang kalian lihat. Biasanya kan nggak kayak gini. Ya, alhamdulillah ya, gitu. Sempat ada sedikit renovasi setelah banjir juga. Oke, anyway, itu basa-basinya udah cukup aja. Kita balik kepada cara gue menganalisa saham yang bagus di Ajaib itu seperti apa sih? Oke, gue akan coba sharing ke teman-teman semua. Pertama, lo seperti harus download aplikasi Ajaib. Of course, kalian udah daftar, udah registrasi, kalian baru masuk ke home-nya. Nah, setelah kalian masuk ke buka aplikasinya ya. Nah, nanti di situ kalian pilih cari saham. Nah, nanti setelah kalian ke kolom cari ya, baru di situ ada beberapa industri nih. Nah, kalian di situ pilih kira-kira industri atau industri yang pengen kalian invest itu di bidang apa? Apakah kalian pengen pertambangan? Apakah finance? Atau apa? Gitu. Kalian tentukan dulu. Let's say kalian mengambil dari pertambangan. Oke, dari si industri pertambangan, kalian cek nih, itu ada banyak banget saham yang ada di situ. Nah, kalian pilih salah satu. Nah, bagaimana caranya untuk memilihnya? Kalian harus lihat satu persatu. Kita ambil contoh, gue akan ngambil saham yang kodenya adalah ELSA atau El Nusa. Ya. Setelah gue klik, gue akan coba untuk lihat profilnya dulu. Jadi gue ke halaman profil. Setelah gue halaman profil, gue pengen tahu nih, kira-kira ini perusahaan apa gitu. Dan bekerja di bidang apa. Oh oke nih, dia di bidang energi. Nah, untuk memastikan lebih, gue langsung nge-googling. Nah, setelah gue nge-googling, oh ternyata El Nusa ini adalah perusahaan yang sebenarnya untuk pengadaan alat juga nih, untuk pertambangan. Kita ambil contoh Pertamina mungkin buat pengeboran, untuk apa, itu alatnya dari situ. Atau misalkan butuh manajemen, itu juga bisa tuh, dari El Nusa juga. Nah, setelah itu gue baru tahu nih, oh berarti perusahaan ini bidang usahanya di sini dan cara mendapatkan keuntungan dari sini. Dah, make sense. Itu yang pertama. Itu dari profile. Lalu yang kedua, yang biasa gue lihat adalah kinerja dari harganya. Nah, dari kinerja harganya itu kan kelihatan tuh dari harga atau price-nya kalau nggak salah di situ. Nah, nanti di situ ada berapa bulan, ada terus 5 bulan, ada juga 1 tahun, ada 5 tahun. Nah, kalian cek aja di situ. Kira-kira dalam jangka waktu tersebut, berdasarkan data masa lalu, itu rata-rata bagus atau tidak gitu. Gue biasanya umumnya cari yang rata-ratanya bagus ya. Nah, kalau misalkan bagus, itu bukan menjadi langsung gue pilih gitu ya. Masih banyak step lain gitu loh. Oh, ini kalau udah cukup oke, baru nih gue masuk ke key statistik ya. Di situ nanti lo cek juga di key statistik. Di situ bakal keluar data-data nih guys ya. Buat teman-teman investor pemula, kalau misalkan kalian ikut ini, mudah-mudahan bisa ngebantu banget nih. Bisa mulai investasi saham lah gitu loh. Udah ngerti sedikit. Nah, sebenarnya kalau data-data dari key statistik itu ngebantu banget gitu ya. Apalagi kita tuh yang mungkin masih pemula, kita bingung baca laporan keuangan sebanyak itu. Mungkin untuk sementara bisa lihat dari situ dulu. Nah, dari key statistik, itu data-data yang biasa gue lihat adalah ada ROE, ada ROA, ada price earning ratio, ada earning per share atau EPS di situ, ada current ratio, ada debt to equity ratio, dan lain sebagainya. Nah, mungkin gue akan coba ceritakan aja kalau mau simple itu seperti apa dan biasanya gue nilai dari mana. Nah, pertama, kan gue tadi udah milih El Nusa kan. Gue ngelihat daripada ROE-nya dulu, return on equity. Nah, return on equity itu artinya adalah seberapa efisien si perusahaan ini dalam pengelolaan modalnya dia gitu.
Kalau ternyata dia efisien, jumlah ROE-nya itu akan tinggi. Nah, di sini gue ngeliat itu dia cukup stabil dan positif. Nah, kenapa gue bilang stabil? Nah, bagusnya aplikasi Ajaib ini adalah dia tuh ngasih tahu per kuartal tuh berapa gitu loh. ROE-nya berapa? Ada perkembangan apa enggak? Nah, di sini gue ngeliat dia cukup stabil gitu. Walaupun dia ada naik turun, tapi dia cukup stabil lah gitu. Dan positif ya. Kalau misalkan positif artinya kan cukup efisien nih dalam pengelolaan modalnya untuk ROE-nya gitu. Artinya bagus. Cuman kan seberapa bagusnya lagi selain kita compare dari per kuartal, kita juga harus compare dengan perusahaan lain di industri yang sama. Baru kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Itu dari sisi ROE. Lalu kalian juga bisa lihat dari sisi ROA-nya atau return on asset. Nah, return on asset itu juga gue biasanya ngelihat untuk tahu apakah perusahaan ini efisien nggak dalam penggunaan asetnya. Semakin tinggi, ya kan, atau semakin efisien berarti nilainya itu tinggi. Nah, di sini gue ngelihat 3,3% untuk saat ini ya, berdasarkan data saat ini, bisa jadi berubah. Nah, di sini gue ngelihat berarti efisien dan cukup stabil, sama. Kenapa gue bilang stabil? Karena dia tuh naik turun kan, di situ. Tapi dia masih kayak dalam ukuran yang nggak terlalu lonjakan signifikan banget gitu. Dan di sini cukup efisien. Kenapa? Karena ternyata jumlahnya masih positif gitu. Regardless mungkin kalian compare dengan beberapa saham di industri yang berbeda, kalian mungkin ini masih tergolong kecil. Tapi ini udah plus. Jadi menurut gue ya udah cukup oke. Tuh. Lalu, gue biasanya ngelihat yang selanjutnya dari earning per share. Nah, earning per share gue ngelihat juga nih, itu untuk tahu kira-kira pendapatan yang gue dapat dari per lembar sahamnya itu tinggi atau enggak sih. Kalau misalkan EPS-nya gede, itu bagus gitu. Gue biasanya kalau EPS, gue compare dengan perusahaan yang berbeda di industri yang sama. Kalau ternyata EPS-nya itu ini udah tergolong tinggi, ya udah, gue oke nih, gitu loh. Nah, di sini dia cukup oke lah gitu. Masih ada yang lebih baik, tapi cukup oke lah kalau yang gue lihat ya dari sudut pandang gue. Nah, lalu gue biasanya ngelihat juga dari price earning ratio. Nah, price earning ratio itu gue biasanya untuk tahu nih apakah saham ini sebenarnya kemahalan atau enggak gitu. Nah, price earning ratio biasanya gue nyari yang harusnya ya yang di bawah dari ratusan gitu. Ini kalau misalkan ini kan dia masih di bawah ratusan. Jadi gue ngelihat, oh ini masih oke nih, bagus nih. Tapi balik lagi guys, ini kan dari satu penilaian. Lo harus bisa summarize dari beberapa penilaian yang lain. Dari sininya pairnya bagus gitu loh. Nggak terlalu tinggi. Nah biasanya kalau yang saham-saham yang lonjakan harganya tinggi banget, kemungkinan besar ya biasanya pairnya ini udah mahal gitu loh. Gitu sih. Cuman pilihlah yang kalau gue ya, itu yang di bawah dari ratusan. Sebenarnya bisa juga gue milih yang ratusan kalau seandainya reasonnya itu kuat gitu atau perusahaan ini emang pengen growing banget gitu loh. Tapi ya rata-rata gue milihnya yang di bawah. Seperti itu. Lalu ada yang namanya debt to equity ratio. Debt to equity ratio tuh kita tuh gampangnya untuk tahu kira-kira perusahaan ini punya utangnya banyak atau enggak sih gitu loh. Karena di sini kan perbandingan dari jumlah utang dibanding sama modalnya. Kalau seandainya ternyata DER-nya atau debt to equity ratio-nya gede, tentu challenge-nya adalah mampu nggak nih perusahaan untuk bayar, kan gitu. Nah, di sini dia 102%. Ya, kalau misalkan lo di aplikasi lain, itu dia 1, sekian gitu loh. Nah, menurut pendapat gue memang tinggi ya debt to equity ratio-nya. Tapi gue untuk menentukan bagus atau enggak, biasanya gue ngelihat per kuartal itu seperti apa. Dan di sini ternyata per kuartal atau di kuartal 4, di kuartal terakhir pada saat ini, dia turun. Nah, kalau turun, oh berarti bagus nih. Perusahaan ini dia berusaha untuk menekan utangnya dia. Nah, kalian udah tahu nih dari sisi utang. Lalu kalian masuk ke current ratio. Nah, current ratio itu adalah cara kita untuk mengukur apakah aset dari si perusahaan ini cukup besar nggak gitu loh. Dibanding daripada liabilities-nya dia atau utangnya dia. Kalau seandainya ternyata lebih besar, itu berarti bagus. Let's say dia utangnya banyak, tapi ternyata asetnya dia jauh lebih banyak.
berarti kalaupun dia harus bayar utang, dia masih mampu gitu. Dan kalaupun datanya ini bagus, ya kalau mau ngutang lagi itu bank atau instrumen lain itu tuh akan lebih mudah untuk meminjamkan. Nah, di sini current ratio-nya biasanya gue milih yang tinggi, yang di atas dari 100 atau di atas dari kalau misalkan di aplikasi Stockbit itu di atas dari 1. Nah, di sini udah 163,9. Jadi udah di atas 100% guys. Bahwa berarti asetnya jauh lebih banyak dibandingkan ya itu dia utangnya tadi ya. Jadi menurut gue cukup oke. Seperti itu. Nah, itu sih yang biasa gue lihat nih dari beberapa instrumen ketika gue mau beli saham ya. Terutama di aplikasi Ajaib itu gue ngelihatnya seperti itu. Tapi mungkin kalau kalian yang emang pengen lihat secara jangka pendek itu seperti apa, itu kan kalau nggak salah di aplikasi Ajaib, itu tuh ada technical instrumennya juga tuh. Jadi secara jangka menengah itu kira-kira jual apa beli nih. Cuman biasanya gue nggak terlalu berpacu ke situ sih. Gue berpacu pada data-data ini gitu loh. Bahkan sebenarnya lebih banyak lagi yang gue nilai tentang sebuah perusahaan. Well, kayak gitu aja sih. Kalau buat teman-teman investor pemula, ya, jadi ketika kalian coba bisa menganalisa semua, kalian simpulkan nih, perusahaan ini bagus apa enggak. Kalau emang data rata-ratanya bagus, ya udah, lo beli, lo sabar aja, gitu loh. Nah, ketika lo udah sabar kan, lo entah mau investnya dalam satu kali, ya kan, satu waktu, atau lo rutin per bulan, nggak jadi masalah, gitu. Yang penting lo udah bisa mulai invest dan di saham yang bagus, guys, gitu. Jadi lo udah ngerti cara milih sahamnya, ya kan? Udah, gitu. Tinggal kalian sabar aja. Karena memang kalau investasi itu tuh nggak dalam jangka waktu pendek, ya. Bagusnya tuh di dalam jangka waktu panjang. Jangka waktu panjang, kemungkinan kalian keuntungannya itu jauh lebih besar dibandingkan jangka pendek. Itu sih berdasarkan historical ya guys. Dan ini data-data ini adalah data-data saat ini. Jadi bisa jadi berbeda ketika kalian nonton di kedepan hari. But anyways, gue ngajarin kalian ini loh, cara yang bagus tuh seperti ini, penilaiannya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, buat kalian yang emang baru ya, investor baru dan pengen invest nih setelah ngelihat video gue, kalian bisa pakai kode referral gue di Ajaib. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 10.000 ya. Kalaupun kalian hoki bisa lebih daripada itu gitu. Tapi kan lumayan banget kan ketika lu awal mau invest saham, lu udah dapat cashback reksadana juga gitu. Karena di Ajaib ini kan dia nggak hanya saham doang, tapi dia ada reksadana juga. Jadi ya oke, nambah-nambah banget sih gitu loh. Tapi semua balik lagi optional guys ya. Kode referral ada di bawah ya. Kalau kalian mau pakai silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.